Setiap hari, tanpa kamu sadari, kamu sudah memilih pihak. Bukan soal politik, bukan soal agama, tapi soal air minum. Aqua atau Le Mineral, 2 botol, 2 kerajaan, dan perang yang sudah berlangsung 1 dekade, diam-diam, tapi sangat nyata. Hari ini kita bedah habis. Bagaimana sebuah produk baru bisa mengguncang raksasa yang sudah 40 tahun berkuasa. Tahun 1974, Indonesia belum punya internet. Tapi satu hal lahir yang akan mengubah kebiasaan minum jutaan orang. Aqua. Aqua bukan sekadar merek air. Mereka menciptakan kategorinya sendiri. Bayangkan, sebelum Aqua ada, orang tidak percaya air bisa dijual dalam botol. Tapi Aqua membuktikan sebaliknya. Dan hasilnya luar biasa. Pada tahun 2006, pangsa pasar Aqua menyentuh 92,7%. Hampir seluruh pasar AMDK, air minum dalam kemasan, ada di tangan mereka. Yang lebih mencengangkan lagi, orang menyebut semua air mineral sebagai Aqua. Bahkan ketika yang di tangan mereka merek lain. Ini yang disebut brand generification. Ketika sebuah merek menjadi sinonim dari seluruh kategori produk. Seperti odol untuk pasta gigi atau Aqua untuk air mineral. Itulah kekuatan Aqua. Mereka tidak perlu iklan untuk diingat. Mereka adalah ingatan itu sendiri. Tahun 2015, saat Aqua sedang duduk nyaman di singgasana, sebuah nama baru muncul dari Mayora Group. Perusahaan yang lebih dikenal dengan coklat dan kopi, bukan air mineral. Namanya Le Mineral. Dan mereka tidak datang dengan strategi biasa. Mereka tidak mencoba jadi Aqua yang lebih murah. Mereka datang dengan pertanyaan yang lebih cerdas. Apa yang bisa kami tawarkan yang belum pernah ada? Jawabannya, rasa, tagline. Ada manis-manisnya, bukan gimmick. Ini adalah klaim ilmiah yang cerdas. Kandungan mineral bikarbonat alami dalam air Le Mineral memberikan sensasi rasa yang sedikit berbeda di lidah. Manis, segar, berbeda. Tapi Le Mineral tidak berhenti di situ. Mereka juga menghadirkan inovasi yang selama ini diabaikan industri, galon sekali pakai. Alasannya simple. Galon yang dipakai ulang rentan terhadap bakteri jika tidak dibersihkan sempurna. Galon baru sama dengan galon bersih. Ini langsung menyentuh kekhawatiran yang selama ini diam-diam dirasakan konsumen. Ditambah seal cup dan ring pengaman sebagai bukti visual bahwa produk belum pernah dibuka. Kepercayaan dibangun bukan dari nama besar, tapi dari bukti yang bisa dilihat langsung. Disinilah letak kecerdasan Le Mineral yang sesungguhnya. Aqua bermain di generasi yang sudah loyal, Gen X, baby boomers, orang tua yang sudah terbiasa. Loyalitas itu kuat, tapi juga stagnan. Le Mineral justru membidik mereka yang belum punya pilihan tetap. Milenial dan Gen Z, generasi yang tumbuh bersama pilihan, yang tidak segan mencoba hal baru, dan yang jauh lebih peduli pada pengalaman dibanding tradisi. Strateginya pun disesuaikan. Le Mineral rajin hadir di event lari maraton, komunitas olahraga, aktivitas kesehatan. Mereka tidak sekadar menjual air, mereka menjual identitas. Kamu yang aktif, kamu yang peduli kesehatan. Kamu yang milih Le Mineral. Aqua merespons dengan kekuatan distribusi dan legasi merek. Tapi terhadap generasi baru, warisan sejarah tidak selalu berbicara sekeras yang diharapkan. Tapi cerita ini punya babak yang lebih gelap. Tahun 2016, hanya setahun setelah Le Mineral masuk pasar, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, menerima laporan serius. PT Tirta Investama, produsen Aqua, bersama distributornya PT Balina Agung Perkasa, diduga menghalangi pedagang untuk menjual Le Mineral. Caranya? Ancaman. Pedagang yang tetap menjual Le Mineral diancam penurunan strata toko. Artinya,
mereka kehilangan hak istimewa, selisih harga, dan privilege lain yang sangat berarti bagi bisnis mereka. KPPU menyelidiki, dan hasilnya tegas. Keduanya dinyatakan bersalah, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Denda miliaran rupiah dijatuhkan. Kasus ini mengungkap sesuatu yang lebih besar dari sekadar persaingan merek. Ketika sebuah pemain dominan merasa terancam, mereka tidak selalu bersaing dengan inovasi. Kadang mereka mencoba memblokir jalan pesaingnya. Dan ironisnya, justru kasus inilah yang membuat nama Le Mineral makin dikenal publik. Kembali ke angka, tahun 2023, pangsa pasar Aqua masih di kisaran 55%. Setahun kemudian turun ke 46 sampai 47%. Dan tren ini terus bergerak. Le Mineral terus mengejar. Bukan dengan iklan yang lebih besar, tapi dengan relevansi yang lebih tajam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi yang disusun dengan sadar. Masuk lewat celah yang diabaikan, bangun kepercayaan dengan bukti yang nyata, dan bidik konsumen yang belum pernah dimiliki kompetitor. Dalam dunia bisnis, ini yang disebut disruptive challenger strategy. Penantang yang tidak bertarung di medan yang sama, tapi membuka medan baru. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari pertarungan ini? Pertama, dominasi bukan jaminan keabadian. Aqua punya 92,7% pasar, tapi itu tidak membuatnya kebal. Pasar selalu bergerak, terutama ketika generasi baru masuk dengan kebiasaan yang berbeda. Kedua, diferensiasi yang nyata mengalahkan nama besar. Le Mineral tidak mencoba mengalahkan Aqua di bidang distribusi atau warisan merek. Mereka memilih rasa, higienitas, dan desain sebagai medan perang, dan itu jauh lebih bisa dimenangkan. Ketiga, kepercayaan dibangun dari yang bisa dilihat. Seal cap, ring pengaman, galon baru, bukan sekadar kemasan. Ini adalah sinyal kepercayaan yang bisa dirasakan langsung oleh konsumen. Di era skeptisisme, ini sangat kuat. Keempat, bermain di sisi yang diabaikan kompetitor. Aqua fokus mempertahankan basis pelanggannya. Le Mineral justru masuk ke segmen yang belum dimiliki siapapun. Generasi muda, komunitas aktif, gaya hidup sehat. Pada akhirnya, siapa yang menang dari pertarungan ini? Kita, konsumen. Karena tanpa Le Mineral, Aqua mungkin tidak pernah punya alasan untuk berbenah. Dan tanpa tekanan Aqua, Le Mineral mungkin tidak berani berinovasi secepat ini. Itulah keajaiban persaingan yang sehat. Ia mendorong semua pihak untuk menjadi lebih baik. Jadi sekarang pertanyaannya balik ke kamu. Setelah tahu semua ini, pilihan kamu berubah atau tetap sama? Tulis di kolom komentar. Saya penasaran. Dan kalau kamu suka konten bedah strategi bisnis seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Masih banyak perang dingin lain yang perlu kita bongkar bersama. Sampai ketemu di video berikutnya.